Ini dia teman-teman, tanahnya yang mau dijual. Jadi ini jalan besar ya, di sini rel tram juga. Jadi ini lumayan bising ini jalannya ya. Ini jalan kecil ya. There, mommy. Halo. Oh, lihat. Putri Mami memang jagoannya ya sayang. Nah, super. Super cinta. Di depan harus hati-hati ya Inang. Ada motor truk yang datang nanti di sini ya. So, hati-hati sayang. Masih mau satu rakor. Iya. Masih mau satu rakor. Look, itu tram datang. Tram datang. Nee, we droegen het terug, dat ons vingers. Aha. Hai. Good. Tio, ayo cinta yuk. Halo semua. Ya, di sini kita udah pulang ya, udah selesai lihat-lihat tanahnya. Jadi tadi ceritanya begitu kita sampai di
di tempat ya, kebetulan kita lihat tetangga ya, tetangga dari yang itu tanah yang mau dijual. Terus suami bilang, ternyata ini banget gitu, di foto kan itu datar gitu ya, kelihatan datar di fotonya tanahnya ya. Ternyata begitu kita sampai di sana, ini banget, mereng banget pun gitu ya. Emang sih pas kita mau beli rumah ini, kita udah lihat kalau di sana ada kayak kalau di sini dibilang profile ya, jadi udah ada kayak perencanaan untuk membangun gitu ya. Dan ya, jadi pas kita ketemu tadi sama tetangga, kita tanya, itu kan 2 tahun yang lewat di sini kayaknya udah ada perencanaan untuk dibangun gitu. Terus tetangga bilang, oh memang iya katanya. Rencananya hari itu mau dibangun 11 apartemen di sini katanya, tapi nggak jadi gitu. Jadi selalu ditolak oleh negara. Jadi pemilik tanah itu udah 4 kali ya, berulang kali bikin proyek ya di sana, mencoba bikin proyek. Ternyata yang 4 kali itu selalu ditolak oleh negara ya teman-teman ya. Jadi ceritanya tadi ya, tetangga cerita ke kami bahwa awalnya itu tanah dijual oleh apa namanya ya, kayak itu kan milik kelurahan gitu ya awalnya. Dan tahun 2017 itu tanah dijual oleh kelurahan kepada yang mau beli gitu ya, yang privat, dengan harga berapa tadi dibilangnya, 3 miliar 1 gitu ya, jadi 3,1 miliar rupiahan ya harganya. Nah jadi tadi kan aku bilang sebelum kami pergi ke sana itu kan mau dijual dengan harga 11,5 miliaran gitu ya, hampir 12 miliaran rupiah itu. Iya, jadi tadi kembali cerita dengan tetangga. Itu kan 4 kali ditolak oleh negara untuk dibangun. Mereka itu mengajukan beberapa proyek untuk dibangun di sana. Karena selalu ditolak begitu ya, mereka itu yang pemilik tanah sekarang yang aktual, yang membelinya dari kelurahan gitu, mereka itu habis uang gitu ya. Jadi untuk mengurus pengajuan proyek, untuk membuat proyek gitu ya, dimana mereka bikin pengajuan proyek 4 kali, merubah proyek 4 kali gitu ya, dan butuh orang kayak arsitek gitu ya. Jadi mereka itu katanya udah mulai dari tahun 2017 ya, karena itu mereka beli dari kelurahan, pemilik yang aktual sekarang tahun 2017 ya. Jadi ternyata mulai tahun 2017 sampai sekarang kan di sini tanggal 16 Oktober ya tahun 2022. Jadi itu ya teman-teman ya, udah 5 tahunan ya, 2017, 18, 19, 20 2001 ya, menjelang 5-6 tahunan gitu ya, mereka itu berusaha bikin proyek di sana dan ternyata ditolak oleh negara terus gitu. Iya, jadi sekarang mereka berusaha untuk mendapat untung sedikit gitu ya, dan juga untuk menginikan kerugian mereka kembali gitu, dimana mereka awalnya tahun 2017 mereka beli tanah itu dengan harga 3,1 miliaran rupiah gitu, dan sekarang mereka mencoba menjual 11 miliaran setengah, 11,5 miliaran, hampir 12 miliaran lah ya saya bilang. Iya, jadi tetangga tadi bilang ini tanah tidak ada lagi ininya gitu, tidak ada gunanya kalau ini dibeli oleh orang baru gitu. Jadi orang baru yang nggak tahu kalau di sini itu kalau seseorang mau bikin rumah gitu ya, rumahnya itu
kecil banget gitu, soalnya banyak persyaratan yang harus diperhatikan gitu ya. Soalnya di sana kan ada kayak rel tram gitu ya, terus itu kan jalan besar, terus di samping itu ada juga kayak jalan gimana ya, bukan jalan kecil dibilang, tapi nggak kecil banget sih gitu ya, jalan besar. Sesudah jalan besar ya itulah nomor ininya ya, nomor 1 kan kayak jalan tol gitu ya, nah itu kan nomor 2-nya jalan besar. Dan yang ini yang satu lagi tuh yang saya bilang jalan kecil, tapi bukan kayak di depan rumah kita ini ya. Yang di depan rumah kita ini jauh lebih kecil lagi kalau dibandingkan dengan itu yang di sana itu. Jadi itu tanah teman-teman, seandainya tadi kita beli tanpa tanya itu tetangga, kita itu ruginya 12 miliaran rupiah, ditambah lagi uang notaris ya. Jadi uang notaris itu tuh biasanya tinggi banget kalau di Swiss ya. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya teman-temannya, tapi kalau di sini uang notaris itu tinggi. Jadi semakin tinggi rumah atau tanah, harga rumah atau harga tanah yang kamu beli ya, semakin tinggi juga harga uang notaris. Nah jadi itu tadi harganya saya bilang kan 11,5 miliar gitu ya rupiah. Ya otomatis itu juga uang notarisnya pasti miliaran dong ya. Nah jadi kalau seandainya tadi itu kita beli, kita bikin proyek itu kan butuh arsitek. Emang sih suamiku kan arsitek. Jadi tadinya awalnya suamiku bilang kita kasih itu, karena saya kerja 100%, kayaknya lebih baik itu kita kasih ke orang arsitek yang lain gitu ya, supaya lebih cepat gitu. Soalnya kalau saya nanti berhenti dari kantor saya, otomatis gaji nggak ada yang masuk gitu. Iya benar juga sih gitu ya teman-temannya. Nah jadi suamiku bilang awalnya kita itu tadi ya, begitu saya kasih tunjuk itu tanah sama dia itu langsung ketarik banget gitu. Nah karena suami saya itu seorang arsitek, dia kan tahu tentang ini gitu ya, tentang beberapa hal gitu ya, persyaratan untuk bangun rumah di Swiss kan gitu ya. Nah dia jadi langsung cari gitu kan, langsung cari tentang ininya, informasi tentang itu tanah gitu ya. Dan iya suamiku bilang kita bisa, kalau dilihat dari segi besarnya itu tanah itu kan hampir 1.200 meter kuadrat ya. Jadi suamiku bilang tadi di sini bisa kita bangun 8 apartemen gitu. Nanti kita bisa sewakan sebagian, kalau mau kita jual sebagian gitu. Jadi saya bilang awalnya ya kalau kita bisa ini semua ngapain dijual gitu, kita sewain aja gitu toh. Nah jadi suami bilang iya ayo kita lihat gitu. Makanya kami itu langsung buru-buru lihatnya. Ternyata begitu tetangga ceritain ke kami kalau yang punya tanah itu sekarang yang aktual mereka itu udah pada bangkrut gitu ya teman-teman ya, karena proyeknya 4 kali ditolak oleh negara dan mereka mencoba sekarang menjual itu tanah, dan itu informasi nggak dikasih tahu gitu ya, nggak ada ditulis di internet gitu. Jadi mereka itu interest mereka itu hanya untuk menjual itu tanah dan membuat keuntungan gitu. Kami itu sangat beruntung teman-teman ya. Memang Tuhan itu sangat ini ya teman-teman ya, sangat baik untuk kami. Dimana kita itu pengen bikin usaha gitu ya. Terus kita itu dikirim Tuhan ya orang yang ada yang tahu informasi tentang hal yang kita mau beli gitu ya, sehingga kita itu nggak beli gitu. Jadi sekarang teman-teman keputusannya kami nggak jadi beli itu tanah karena nggak ada gunanya sama sekali ya. Dengan itu harga 11,5 miliaran kayak gitu, ya ampun. Nggak usah lah ya, kita itu lebih bagus nggak beli sama sekali.
Ya suamiku juga tadi bilang nggak usah lah katanya. Itu puji Tuhan kita tanya tadi ke luar itu tetangga katanya. Soalnya kan aku yang suruh suami. Jadi saya bilang, "Tuh kan," saya bilang sama suami, "puji Tuhan kamu mau ngikutin saran saya tadi." Saya bilang, "Iya betul," katanya begitu. Biasanya kalau di Swiss kan kita itu nggak begitu ini ya, mereka itu nggak terlalu suka ngomong dengan orang asing gitu ya. Jadi mereka itu nggak terlalu open dengan orang asing gitu. Tapi tadi itu ya mereka yang suami istri sangat ramah gitu, sangat baik, mau kasih kami informasi gitu. Biasanya ya mereka itu langsung bilang, "Oh kami nggak ini," katanya begitu. Langsung langsung kayak tutup pintu gitu ya, tutup pintu hati gitu ya. Tanya aja itu ke kantor lurah kayak gitu ya, atau ke kantor kepala desa atau kemana lah gitu ya yang bersangkutan dengan itu gitu, atau tanya aja itu kan ada teleponnya di internet gitu ya, tanya aja yang maklernya itu gitu. Jadi biasanya makler kan nggak mau ngasih tahu hal yang seperti itu, soalnya mereka kan pengen tanah itu kejual gitu. Soalnya kalau mereka jual itu tanah ya, berhasil jual itu tanah, mereka dapat uang komisi gitu ya, dapat gaji gitu. Jadi kalau mereka kasih tahu sisi negatifnya itu tanah, ya otomatis nggak ada dong yang beli kan gitu ya. Itu loh teman-teman. Jadi tadi saya bilang sama suami, kita itu beruntung ya nggak jadi beli itu tanah gitu. Kita itu bisa-bisa rugi 12 miliaran minimum gitu. Saya bilang sama suami, datang dia, "Oh lebih dari 12 miliar pun," katanya. "Itu tanah aja udah hampir 12 miliar. Tambah lagi uang ini," katanya, "uang apa yang saya bilang tadi, uang notaris gitu ya. Itu miliaran itu loh," kata suami. Tambah lagi kalau proyeknya dibikin kan habis waktu, habis tenaga, habis biaya juga untuk membayar kayak arsitek gitu ya. Gitu loh teman-teman. Aduh, atau bisa-bisa kalau seandainya aku yang bikin proyek itu, otomatis saya harus keluar dari tempat kerja gitu. Dan ya berarti kan aku kehilangan kerja gitu, kata suami ya. Tuhan itu memang sangat baik teman-teman. Ya, oke dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu temanya hari ini tentang mau beli tanah. Padahal ya tadinya kita itu pengen banget itu beli tanah. Kita udah semangat tingkat tinggi gitu ya. Soalnya itu sangat dekat ke tempat sekolahnya anak-anak ya. Si Butet kan pergi sekolah di daerah yang sama, masuk kindergarten ya, masuk TK di daerah yang sama di mana Ucok pergi sekolah gitu. Jadi dalam hati nanti kalau musim dingin gitu ya, mereka itu nggak harus jauh-jauh jalan kaki atau naik troti atau naik sepeda gitu. Itu tadi tujuannya kita, kenapa kita mau beli itu gitu ya. Tanahnya sangat mahal, kita rela lah gitu ya demi keselamatan anak gitu. Iya, jadi itu paling ya 2 menit jalan kaki dari, seandainya kita jadi beli itu ya teman-teman ya, dan bisa bikin rumah di sana. Itu jaraknya buat anak-anak mau sekolah paling 2 menit gitu loh jalan kaki dari pintu ke pintu, dari pintu rumah ke pintu sekolah gitu. Ternyata nggak bisa dipakai itu tanahnya untuk bangun rumah. Kita di sini udah punya rumah yang sangat besar. Ya udahlah, kita syukuri yang ada aja gitu ya. Kita berdoa aja kepada Tuhan supaya kita itu dikasih kesehatan, rezeki, supaya kita dilindungi gitu ya, dimanapun kita berada, kapanpun gitu ya teman-teman ya. Ya jadi mungkin itu bukan rezeki kita, jadi ya situasinya seperti itu. Oke dulu ya teman-teman ya.